Di Bandung dingin, sekarang lagi dingin. Kakak-kakak ya. Malam kakak-kakak, malam. Tangerang lagi hujan. Oke, dari mana lagi nih? Oh, ada Kak Budiarti, welcome. Ini ada Kak Teh Yani ya, ada Kak Yani, ada Kak Faras, ini Kak Helena. Selamat malam, Kak Mila, selamat malam. Selamat malam Kak Ian Trawas terang. Wah, Kak Renata, di sana enak ya, terang ya, aman ya Kakak ya. Malam Kakak Ian, Kak Siska Belina, terima kasih udah hadir. Lapor, Sidoarjo panas. Wah, pindah aja deh ke Bandung, Kak Yuana. Di sini dingin loh Kak. Enak nih buat tarik selimut. Enggak dong ya, hari ini malah ini saya terbakar ini, aura semangatnya keren ini. Teman-teman semua hadir ya. Kak, play video kasih instruksi nanti ya. Oh, play video. Oke, selamat malam Kak Yen. Kak Eka Handoko, selamat malam juga. Malam juga Kakak Yen, Surabaya hadir. Kak Sri Agustini. Selamat malam Kak Yen, Kak Vivin, Kak Melita. Malam ungu cantik. Ungunya ya. Malam Cian malam, Kak Tri Siswandini. Kok kayak janjian pakai kaos ungu siapa nih? Oh, Kak Vivin pakai kaos ungu ya? Ungu tuh warna kesukaanku, Kak. Ungu ya menggoda. Ya, siapa yang warna favoritnya ungu? Pasti banyak ini. Ungu ini memang warna bangsawan ya. Ya, itu kata orang warna bangsawan gitu ya. Nah, teman-teman, boleh ya tolong sharekan lagi link Zoom kepada teman-teman yang lain. Mungkin mereka lupa gitu ya. Boleh diingatkan lagi ya, teman-teman ya. Siap. Oke, kita tunggu share lagi ya. Ya, sudah siap hari ini untuk menerima materi yang sangat luar biasa? Siap dong ya. Siapa yang sudah siap? Ayo. Oh, iya, siap ya. Nah, teman-teman, kita akan lihat dulu ya, ada video yang sangat bagus untuk teman-teman simak. Oke, silakan Kak Maria. Kan lihat video ini. If you are not using AI tools every day of your life, you're making a huge mistake. You've got to start training. Dan ini gue setuju banget. Kemarin gue ngobrol sama Matt Higgins di The Founder Fest. Dia juga ngasih saran yang sama. Setiap hari 15 menit pelajarin tentang AI. Gue salah satu yang percaya AI itu bener-bener bakal ngerubah seluruh dunia. 300-an juta pekerjaan bakal terdampak. Dan ini salah satu industri yang perkembangan per tahunnya itu pesat banget, sampai 20% lebih. Cuma menurut gue, AI kalau kita adopsi dari sekarang, ini jadi pelengkap bukan pengganti. Kalau kita nggak belajar, siap-siap digantiin AI. Kalau kita belajar, pekerjaan kita bakal jauh lebih bagus karena AI. Ya balik lagi, sekarang pilihannya apa? Google, Apple, Microsoft, Tesla udah masuk AI. Indo bakal telat, tapi hopefully kalian yang nonton nggak telat buat pelajarin AI. ChatGPT, generatif AI. Belajar-belajar aja dulu, baca setiap hari 15 menit. Menurut kalian gimana? Ya, sudah lihat ya, sudah nonton ya. Videonya gimana nih teman-teman? Bagus ya. Nah, kita harus belajar tentang AI karena kemajuan teknologi sekarang ya berkembang sangat pesat. Kalau kita tidak belajar sekarang, kita bisa ketinggalan jauh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, teman-teman ya. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Yen, saya adalah agen dari Bandung. Nah, teman-teman yang dari Bandung boleh nih kita saling sharing boleh ya tentang bisnis waras, teman-teman ya. Ada yang baru pertama kali hadir di webinar Faras, boleh ketik angka 1 yang baru pertama kali hadir. Saya ingin melihat ya, yang hadir pada malam hari ini, apakah sudah
pernah sebelumnya menghadiri webinar AI di mana-mana? Iya, betul Kak Yani. Sepertinya ini orang yang sudah pernah semua ya, sudah bergabung di Faras ya. Selamat untuk kita semua ya. Hari ini saya akan menemani teman-teman untuk belajar materi yang sangat luar biasa. Dan juga untuk menghangatkan suasana tentunya ya. Dan mungkin sedikit nih ya, ada godaan untuk untuk teman-teman ya. Pertanyaan saya, apakah sudah menyiapkan Kenzen nih agar makin fokus dan konsentrasi? Ya, tentunya yang sudah tahu khasiat dari Kenzen pasti nih konsumsi dulu ya Kenzennya agar pada waktu materi dijelaskan, apalagi dengar-dengar ya bocoran ya dari Bu Jen gitu ya. Ada kuis loh, ayo siapkan jempolnya. Tapi sebelumnya simak dulu materinya dengan baik ya, dan juga apa nih? Dan juga ya harus didengarkan dengan seksama karena ini adalah kunci untuk kita para pebisnis Faras agar dapat menjalankan bisnis dengan baik. Sudah minum 2 bungkus Kakak? Waduh, Kak Fitri hari ini minum Kenzennya 2 bungkus ya, luar biasa. Hebat, hebat, hebat ya. Sudah tahu ya Kak Fitri ya, kalau Kenzen ini untuk fokus dan konsentrasi. Greng. Bujen greng. Iya, saya juga suka minum loh. Jadi tips dari saya teman-teman ya. Sebelum webinar, jadi siang hari biasanya itu saya minum Kenzen dulu agar malamnya itu semangat gitu ya. Apalagi kalau ada kuis. Nah, siapa yang suka ngejar ininya, door prize-nya? Ayo ngaku. Saya juga suka sih ya, teman-teman ya. Saya suka door prize. Nah, saya ada pantun, teman-teman. Saya panggil teman-teman aja ya, biar kita lebih akrab gitu ya, lebih enak kita belajarnya ya, kita saling mensupport seperti itu ya. Nah, pantunnya, tapi saya minta tolong ya jawaban cakepnya ya teman-teman ya. Nah, ini masih berhubungan sama Kenzen dan AI tentunya, oke? Belajar AI biar makin cerdas. Ilmu berkembang tak kenal batas. Minum Kenzen, tubuh lebih bugar. Jadi makin semangat untuk belajar. Nah, gimana teman-teman? Cakep, thank you Kak Budiarti. Tahu nggak teman-teman? Pantun ini ya saya minta tolong asisten saya yang bikinin. Siapa? AI. Tapi ada yang saya ubah lagi ya, ada yang saya kurangin, ada yang saya tambahin, seperti itu teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman pantunnya. Belajar AI biar makin pintar. Strategi bisnis jadi lancar. Kenzen bantu tubuh segar. Jadi makin siap raih cuan besar. Ayo siapa yang mau raih cuan besar? Tentunya pasti mau kalau sudah berhubungan sama cuan ya. Cakep. Iya, terima kasih. Mau banget. Ayo ketik, siapa yang mau? Nah, ini nanti jadi warrior nih bulan ini nih. Ayo, mau. Siapa yang menjadi warrior? Mau dong ya. Yang mau dapat cuan besar. Mau. Iya, Kak Renata, Kak Yani, Kak Fitri. Amin, mau. Iya, semua mau ya. Nah, AI atau kecerdasan buatan ini, teman-teman, adalah teknologi ya yang memungkinkan komputer itu untuk bekerja dan belajar seperti manusia. Jadi sekarang ini perkembangan teknologi semakin canggih, bahkan banyak sudah ya robot-robot ya dalam bentuk manusia seperti itu sudah banyak sekali. Nah, meskipun ya si AI ini kan tentunya tidak kenal kata istirahat dan dia juga tidak butuh kopi. Jadi teman-teman bisa menggunakan jasa AI ini kapanpun, mau 24 juga boleh gitu ya. Jadi mereka tidak akan protes. Protes kalau pada saat sinyalnya lagi bermasalah ya.
Nah, dengan menguasai AI ini akan sangat membantu ya para pejuang bisnis yang ingin berkembang dan melayani dengan baik tentunya. Tapi yang sering kehabisan waktu, contohnya yang kerja ya, jadi dari pagi sampai sore itu kan harus kerja di kantor. Jadi sudah tersita waktunya. Tapi jangan putus asa karena kita bisa terbantu dengan AI. Terus bingung mau posting apa? Aduh, saya bingung ya hari ini tuh mau posting apa. Nah, ini juga bisa loh dibantu sama AI. Atau lelah, balesin chat satu-satu. Nah, inilah yang akan dijelaskan oleh pemateri kita pada malam ini ya. Jadi akan dikupas tentang membuat konten konten posting lebih cepat dan mudah, menjawab pertanyaan dari pelanggan teman-teman ya, pakai tools AI. Keren ya ini ya. Ini agak lain memang. Memang ilmu ini ilmu luar biasa. Dan fokus yang kepenting ya tanpa kehilangan kita momen kita untuk berbisnis, untuk jualan. Seperti itu. Siapa yang mau punya asisten yang canggih seperti ini? Ini sangat terbantu. Dan saya terus terang, ya sehari-hari saya pasti pakai AI ya. Mungkin yang kenal saya di Facebook itu mau, iya Kak Vivin. Yang kenal saya di Facebook atau yang di TikTok, saya sekarang lagi fokus ke TikTok juga ya. Nah, itu bisa lihat konten-konten saya yang banyak saya pakai AI ya, teman-teman ya. Nah, ini AI ini bisa bikin bisnis kita berkembang lebih cepat loh, teman-teman. Dan sudah dibuktikan sendiri oleh pembicara kita malam hari ini. Nah, kita akan belajar ya hari ini ya, teman-teman ya, dari seorang sosok yang luar biasa, seorang ibu rumah tangga yang membuktikan bahwa mengasuh anak dan membangun bisnis sukses bisa berjalan beriringan. Berawal dari keinginan mengasuh anak di rumah, beliau memulai bisnis online produk herbal. Dan kini meraih pendapatan lebih dari 50 juta rupiah per bulan. Bahkan telah 2 kali mendapatkan hadiah mobil. Wah, luar biasa ini ya. Sudah mendapatkan mobil loh teman-teman. Kesuksesan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi timnya melalui pembinaan dan mentoring online. Nah, seperti kita saat ini, kita didampingi, dibina oleh pembicara kita ya, yang lebih menarik. Beliau memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi bisnis, pemasaran, dan bahkan layanan konsultasi lebih cerdas, efektif, dan memberikan solusi yang tepat sasaran. Nah, tanpa berlama-lama lagi tentunya teman-teman sudah nggak sabar ya, sudah terbakar nih semangatnya untuk belajar lebih dalam menyelami AI ini. Mari kita sambut dengan hangat ya, Ibu Jen Christina. Silakan Bu Jen. Iya, semangat pagi semuanya. Kok pagi sih? Malam, Bu. Iya, kalau kalau apa namanya? Kalau Farah tuh nggak kenal malam ya, kenalnya pagi terus ya. Kan sudah diminumi Kensen. Terima kasih Ibu Yen yang luar biasa. Senang sekali sudah dibantu saya ambil alih ya. Oke, Iya, teman-teman, boleh nggak karena hari ini kita pelatihan AI, boleh nggak ketik-ketik masing-masing sudah pernah pakai satu aja aplikasi ChatGPT ya. ChatGPT sudah pernah pakai atau belum ya? Boleh ketik belum, sudah dan sebagainya. Ya, saya sambil share screen. Oke, sudah. Ada yang ini, ada yang belum? Ada yang belum? Nggak apa-apa, ngaku aja, nggak di-subscribe. Iya, belum. Oke. Iya, teman-teman dari Timor Leste saya lihat sudah ini ya, sudah pada di ini, sudah hadir. Boleh ketik belum atau sudah? Oke, belum. Ya, sebagian belum ya. Sangat membantu. Iya, ini beberapa murid saya di ini ya, di kelas AI.
Dulu kami sempat membuka kelas AI, saya dan Yen ya, waktu itu yang bekerja sama untuk membuka kelas AI. Nah, untuk agen-agen saya bukakan gitu ya ilmunya. Yang lalu kita untuk merekrut orang-orang di luarnya Faras gitu ya, kita buka kelas. Nah, untuk agen-agen Faras, ya, jangan khawatir, kita bukakan semuanya untuk Anda ya. Oke, belum terlalu mengerti, belum ya. Oke, sebagian belum ya. Oke, oke, enggak apa-apa ya. Saya enggak mau kalah sama Ibu Yen tadi memberikan pantun. Saya juga membuat pantun untuk Anda ya. Hari ini em, bertaburan pantun. Saya harapkan Anda nanti begitu bisa buka ChatGPT, buka openai.com ya. Disiapkan dulu ChatGPT-nya karena kita hari ini banyak praktek ya. Nah, ini salah satu atau salah dua pantun yang saya buat pakai AI. Oke. Iya. Lampu belajar terang menyala. Mata mulai sayu, tapi hati membara. Sudah malam soalnya, ya kan? Peserta webinar AI luar biasa. Belajar malam demi cita-cita yang mulia. Tepuk tangan virtual buat Anda semua ya. Anda peserta webinar yang luar biasa. Sudah malam, sudah hidupin lampu, matanya mulai 5 watt, tapi hati membara, tetap mau belajar. Berapa yang usianya mulai lansia 50-60 tahun ke atas, tapi mau tetap belajar AI? Anda harus ini ya, benar-benar bangga karena Anda terus belajar pada hari ini ya. Jadi nggak ada kata gaptek, nggak ada kata gaptek di sini ya, luar biasa buat Anda semua. Oke, sekarang satu pantun lagi. Burung nuri di atas dahan, berkicau riang sambut pagi. Belajar AI, tambahkan keahlian. Omset Faras pun makin tinggi. Jadi kita harapkan penggunaan AI hari ini akan membuat Anda semua omsetnya makin tinggi. Kuasai AI, menangkan persaingan. Tidak ada banting harga di Faras. Semuanya jual satu harga. Tetapi siapa yang menguasai AI, dia bisa memenangkan persaingan. Nanti saya akan membuktikan ya. Jadi AI ini adalah generasi baru. Anda perlu belajar nih rahasia baru bisnis laris. Anda akan takjub melihat luar biasanya. Nanti saya demo mungkin Anda sampai mulutnya gitu ya, bisa sebegitunya. Dan kalau saya nggak menguasai begitu ketinggalannya begitu ya. Oke, uhuy. Sudah dibuatkan apa pantun juga nih sama Bu Yani. Bujen melangkah penuh semangat, senyum merekah wajah berseri. Leader Faras bijak dan hebat, cantik keluar dalam jadi inspirasi. Wah, makasih. Wah, ini lansia umur sudah 73. Jelita, tadi ada yang jelita gitu ya. Uhuy. Jelang 50 tahun. Oke, oke, oke. Yuk, kita akan mulai materi hari ini. Oh iya, karena eh, rekaman ini akan dibagikan terus-menerus, jadi saya akan memperkenalkan diri ya. Saya adalah pebisnis online, nama saya Jane Christina, saya berasal dari Kota Malang. Saya adalah leader Faras dengan income di atas 50 juta per bulan, puji Tuhan. Saya peraih hadiah mobil 2 kali, saya seorang public speaker, dan saya seorang coach bisnis. Jadi saya mentor bisnis, tetapi terus belajar. AI ini mainan baru yang saya pelajari kira-kira bulan Agustus gitu ya. Jadi saya terus bertumbuh karena AI ini terus bergerak ya. Jadi saya juga kebingungan kadang-kadang mengikutinya ya. Jadi hari ini saya banyak banyak mencoba gitu dan amazing gitu ya. Jadi luar biasa berkembang terus. Jadi nggak ada matinya. Jadi nggak ada kata pinter AI ya nggak ada ya. Saya terus belajar karena saya juga masih les begitu. Saya bersyukur apa yang sudah saya terima, apa yang sudah saya dapatkan, yang saya pelajari, saya akan bagikan ya sedikit ya karena banyak banget AI ini disarankan tadi kita belajar AI 15 menit sehari karena banyak sekali. Jadi bukan hanya ChatGPT ya. Saya mempelajari Canva with AI, CapCut with AI itu luar biasa. Kalau kita nggak buka itu aduh ketinggalan zaman banget gitu ya. Jadi kita perlu belajar ya. Oke. Nah, hari ini webinar ChatGPT untuk agen Faras ya. Tujuannya adalah memahami AI dan cara memanfaatkan ChatGPT untuk konsultasi efektif
efektif. Jadi terutama bagaimana cara menangani konsultasi itu yang sangat saya tekankan ya. Karena dulu itu ya bisa dibilang cara saya jadul ya untuk ini ya untuk mengajarkan tentang cara menjawab ya. Dulu itu kita pakai Telegram namanya role play handling objection. Tentu saja itu penting ya, tetapi kalau auto text seperti itu nggak laku zaman sekarang. Jadi kita harus shifting ya, pindah begitu. Nah, tapi hari ini saya persiapan untuk teman-teman yang akan masuk dunia iklan. Setiap hari Anda akan mendapatkan puluhan WA setiap hari. Dan Anda harus terampil dalam waktu yang cepat untuk menjawab begitu ya. Maka saya membuat pelatihan ini untuk Anda yang akan belajar dunia iklan. Tapi tentu saja bisa dipakai sehari-hari yang organik gitu ya. Nah, fakta di lapangan adalah konsultasi banyak tapi bingung jawabnya. Begitu ya. Jadi grup saya ini lumayan ya Mas Ian ya. Tetapi grup lain tuh luar biasa. Jadi sedikit-sedikit tanya ke grup, sedikit-sedikit tanya ke grup begitu ya. Jadi karena mereka kebingungan bagaimana cara jawabnya. Nah, kemudian banyak yang masuk seminggu kita bisa dapat 50 sampai 100 setting. Banyak nanya tapi ujung-ujungnya nggak closing begitu ya. Siapa yang sering menangani itu ya? Jadi beriklan ada yang masuk tapi dijawab atau apa kok nggak closing begitu ya. Nah, kemudian keteteran balas chat karena capek dan sibuk akhirnya singkat-singkat begitu ya nggak terlalu serius dan bingung gitu ya, sudah capek banyak sekali. Nah, solusinya apa? Gunakan AI ini. Anda akan mendapatkan efisiensi waktu. Jadi hemat waktu jawab konsultasi. Anda tidak ngetik satu-satu, Bapak Ibu. Tinggal dimasukkan saja pertanyaannya, dikasih prompt. Ya, nanti kita ajar caranya bikin prompt. Langsung pakai template yang ada itu ya, terus tinggal diedit. Tinggal diedit. Jadi jangan nggak diedit. Karena kita akan membuang bagian-bagian yang tidak menguntungkan kita. Yang nggak perlu. Kata-kata yang nggak bagus kita edit, tapi setidaknya itu sangat mempercepat kita. Ya, yang kedua adalah omset lebih besar. Kenapa? Karena meningkatkan daya closing kita. Kenapa? Respon cepat itu customer merasa dilayani dengan baik dan jawabannya itu sangat bagus. Anda akan terpesona deh melihat betapa bagusnya jawaban yang disiapkan oleh ChatGPT, begitu ya. Nah, kemudian Anda juga pasti omset lebih besar karena apa? Anda bisa bikin konten secara cepat dan sesuai target marketnya, begitu ya. Kemudian Anda lebih percaya diri saat menjelaskan produk ya, karena jawabannya sudah rapi dan logis, sudah disiapkan semua. Jadi cara ya pokoknya apa logikanya Faras dan Samples itu menyembuhkan ini itu logikanya sudah ada semua dan sangat terstruktur, sangat rapi terutama Anda yang suka typo, ketiknya pewelan itu akan sangat tertolong dengan ChatGPT ini ya. Dan kemudian kalau Anda bikin konten, bikin apapun ide Anda melimpah nggak ada habis-habisnya kalau Anda menguasai ChatGPT ini. Jadi saya berharap semua agen belajar meskipun pelan ya, belajar aja setiap hari 15 menit ya untuk menguasai ini. Dicoba terus ya. Nah, AI won't replace humans, but humans with AI will replace humans without AI. Jadi AI ini nggak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang nggak menggunakan AI, aduh, Anda akan sangat ketinggalan zaman dan akan digantikan oleh orang-orang, akan di-replace ya, akan dikalahkan oleh orang-orang yang menguasai AI. Jadi kuasailah AI. Saya dulu buat satu konten, itu saya Google 10 artikel, satu tulisan cukup lama. Sekarang bayangkan, saya buat dalam hitungan 2 menit, saya sudah buat satu artikel. Jadi setiap kali saya ada testimoni bagus, jebret, oh ini testimoninya bagus. Oke, saya buat ya. Misalnya stroke gitu ya. Saya buat kadang-kadang ya ini ada apa berita duka ya tentang suaminya Najwa Shihab misalnya stroke. Kita buatkan satu artikel tetapi kita dengan bahasa yang halus, dengan duka cita juga supaya kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Misalnya seperti itu ya. Kita buat minta dibuatkan sama ChatGPT artikel tentang stroke. Nah,
supaya kita tidak mengalaminya tentu saja begitu. Apa itu stroke dan bagaimana pencegahannya dan sebagainya. Kemudian kita kasih testimoni stroke. Itu bisa dilakukan dalam waktu 2 menit. Jadi Anda enggak usah mikir. Anda tinggal ngambil datanya, buatkan saya kalimat tentang stroke yang menimpa artis ini, begitu aja. Begitu. Kemudian kaitkan dengan artikel stroke dan bagaimana pencegahan dan pengobatannya dengan Faras. Sudah, gitu langsung. Serat, jadi gitu ya. Nanti saya demokan. Saya harus mengisi banyak grup ya. Grup saya banyak, grup kesehatan, grup bisnis dan sebagainya. Dan saya harus bervariasi ya. Saya dituntut juga menjadi konten kreator dalam banyak bidang dan saya sangat terbantu dengan AI ini gitu ya. Jadi sekali lagi AI nggak akan kok menggantikan manusia, tapi saya berani bilang bahwa manusia yang tidak menguasai AI akan digantikan oleh orang-orang yang menguasai AI. Jadi Anda nggak boleh lagi kerja dengan cara yang jadul, oke? Dunia ini sedang shifting bergerak dengan kecepatan tinggi. Anda kalau enggak ini punah benar-benar jadi nah itu ya. Jadi kayak dinosaurus ya. Oke. Nah, sekarang apa itu AI? Saya perlu kasih tahu ya. Ini saya membuat hari ini. Saya membuat hari ini gitu ya. Membuat materi hari ini saya menggunakan yang namanya ini di kanan ini ya. Saya sengaja nggak buang. Supaya Anda tahu, saya itu menggunakan dengan Gamma. Gamma App untuk membuat presentasi. Jadi saya buat dulu di ChatGPT-nya begitu ya. Saya mau buat materi ini tentang AI, buat 5 slide aja karena saya mau ini apa buru-buru begitu ya. Saya bilang gitu. Mau prakteknya. Jadi buatin 5 slide tentang apa itu AI, manfaatnya dan apa untuk agen Faras kayak gitulah ya, kira-kira 5 slide dan ini dibuatkan tanpa saya utak-atik. Jadi persis sudah seperti ini ya. Saya cuma besarin fontnya begitu aja. Luar biasa nggak? Cepat sekali. Cepat sekali 2 menit jadi semua slide ini. Anda kalau tahu kecepatannya saya mengerjakan banyak hal karena AI itu luar biasa. Jadi Anda akan sangat apa terbantu waktu Anda ketika Anda menguasai AI ini ya. Dan hari ini saya coba bukan pakai Gamma App, saya coba pakai Canva with AI. Itu juga luar biasa ya. Saya tidak ngerti bahwa Canva sudah berkembang sebegitu bagusnya. Begitu ya. Jadi nanti saya demoin, saya tunjukin supaya Anda itu tahu bahwa Anda perlu belajar itu untuk memenangkan persaingan ya. Apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan yang meniru kemampuan manusia dalam memproses informasi. Jadi, eh, tidak selalu benar, karena dia itu kecerdasan buatan, ya. Dia itu meniru kemampuan manusia, sehingga inputan yang dimasukkan ke ChatGPT Anda itu nanti yang keluar, begitu ya. Jadi Anda perlu menyadari bahwa ini tidak cerdas banget sampai Anda tidak perlu utak-atik sama sekali, enggak. Ini cuma ide aja buat kita, begitu ya. Jadi fungsinya AI adalah membantu analisa data, komunikasi, dan pengambilan keputusan secara cepat. Jadi kalau misalnya Anda cari data, eh, 5 produk yang terlaris di Indonesia tahun 2025 misalnya kayak gitu ya. Atau penyakit yang paling banyak menyerang. Nah, itu dia menganalisa data semua. Di Indonesia, di dunia, Anda cari ya berapa jumlah penderita diabetes di Indonesia. Dia itu langsung cari. Nah, itu hebatnya AI begitu ya. Tetapi kalau membuat kata-kata atau sebagainya, ya memang bagus ya. Tetapi Anda tetap harus perbaiki gitu ya. Nah, ChatGPT itu apa? ChatGPT itu salah satu aplikasi ya. Dia itu asisten pintar yang bisa membantu menjawab konsultasi, buat konten dan latihan komunikasi begitu ya. Nah, belajar AI itu bukan buat jadi robot. Enggak, Anda enggak boleh auto teksnya paten seperti itu dikopas begitu saja. Tapi supaya kerja kita satu agen itu sama dengan agen 5 orang. Ya, jadi efektivitas kita itu satu agen itu seperti 5 orang CS begitu loh. Ya, bayangkan Anda itu bisa balas 5 chat konsultasi dalam 10 menit. Kenapa?
orang ini kan penyakit ini kita masukkan AI, jadi kita kopaskan ke dia. Ada konsultasi lagi masuk, ambeien, mah, dan misalnya batu ginjal kita kopaskan lagi pakai Faras dan Sampras gimana, set keluar lagi. Jadi 5 chat konsultasi dalam 10 menit itu bisa. Jadi waktu Anda efisien. Anda posting konten tiap hari ngetik panjang. Satu ketikan, ada yang dulu itu agen saya bilang, hapus, ketik. Satu konten 30 menit. Sedangkan saya kayak Ian itu kan biasa nulis, mungkin 5-10 menit. Tetapi ketika kita pakai AI, saya mungkin tinggal pakai voice recorder, saya ngomong ke ChatGPT, tolong buatkan ya. Sudah nggak ada typo, dia buatkan artikel dengan lebih baik, dengan mengharukan atau memotivasi, itu sudah jadi. Jebret, kita tinggal posting. Jadi kecepatan kita posting konten tiap hari tanpa posting mikir caption judulnya apa itu sudah disiapin semua sama dia. Dan kita itu punya jawaban untuk 10 masalah kesehatan dalam satu kalimat. Kayak gitu ya. Jadi benar-benar efisien sekali. Nah, AI itu bukan untuk menggantikan Anda ya, tapi mempercepat Anda jadi top leader ya. Siapa yang segera ingin jadi warrior? Ya, manfaatkan ya untuk agen-agennya ini meningkatkan respon konsultasi dengan jawaban cepat dan tepat. Nah, itu penting ya. Benar, harus benar jawabnya ya. Oke. Nah, memahami promptnya ChatGPT. Prompt itu apa? Prompt ini kalimat singkat, ya kalimat atau perintah yang kita ketikkan ke ChatGPT supaya dia kasih jawaban sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi kita harus spesifik apa yang kita butuhkan dan gunakan bahasa yang sederhana. Saya langsung kasih contoh ya. Saya langsung kasih contoh begini. Prompt, ya. Prompt itu kalimat atau perintah pada ChatGPT untuk mendapatkan jawaban tepat. Contohnya gini. Jangan tulis anak saya demam. Gimana ya? Sebutkan usianya berapa. Jadi spesifik lah gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang chatting konsultasi seperti ini, langsung dikopaskan ke ChatGPT, kemudian kasih perintah tambahan-tambahan. Tolong buatkan saran herbal aman untuk anak 4 tahun yang demam ya, kurang-kurang ini yang demam. Gunakan produk Faras dengan gaya sopan dan empatik. Loh, ada begitunya. Begitu, ada empatiknya gitu ya. Jadi semakin jelas promptnya, itu semakin baik hasilnya. Begitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi ketika kita ambil copy dari chatnya ini ya, dari chatnya customer, itu kita tambahkan gitu. Anaknya usianya berapa, kemudian demamnya berapa hari, kemungkinannya demamnya apa, kemudian sarannya kita penggunaan pakai Faras gimana kayak gitu ya. Jadi tetap prospektifnya jalan ya, teman-teman ya. Jadi jangan apa 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 namanya apa adanya begitu. Tetap Anda tanya ini umurnya berapa, sudah ke dokter gimana, dan semua data yang kita dapatkan kita kopaskan semua langsung dimasukkan ke ChatGPT, langsung keluar jawabannya begitu. Mau coba? Mau coba? Bentar lagi ya kita coba-coba ya. Nah, jadi yang penting itu prompt-nya. Prompt itu adalah perintah yang dimasukkan. Itu yang perlu kita kuasai sebagai agen Faras ya. Nah, panduan dasar bertanya itu biasanya dengan 5W dan 1H, tapi nggak semua dipakai ya, nggak semua dipakai. Nanti saya kasih panduan apa aja yang perlu, begitu ya. Jadi panduan dasar bertanya itu, siapa targetnya? Contoh ibu muda. Jadi misalnya kita itu berbicara dengan ABG sama ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang sudah tua, yang lansia itu beda semua nanti jawabannya ChatGPT. Sesakti itu ya ChatGPT ya. Kemudian, why? Kenapa perlu solusi? Dia nggak suka obat kimia misalnya, gitu ya. Kemudian when? Waktu terkait eh sekarang di rumah sakit misalnya kayak gitu ya. Masalahnya apa? Contohnya anak susah tidur, jadi penyakitnya apa begitu ya. Kemudian lokasinya dia mungkin di Medan atau di Jawa atau di mana gitu. Nah, ini yang penting, gaya bahasa dan nadanya gitu ya. Jadi ketika kita bikin postingan, kita bisa minta kita jawabnya santai, profesional atau lucu. Nah, itu kita minta gaya bahasanya bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Nah, itu biasanya terutama konten ya, postingan. Kalau dia sudah terbiasa ngobrol sama kita tentang konsultasi begitu,
Kita sudah pernah nulis ya, saya adalah agen Faras. Ini ada pasien ini, dia akan biasa pakai bahasa formal. Tapi kalau kita itu habis bikin postingan, kita minta pantun yang lucu atau apa, dia bisa bisa salah loh. Jadi apa konsultasi bisa dia jawab dengan gaya yang lucu. Nah itu kita harus perbaiki loh, bukan bukan. Ini untuk orang formal ini. Ini sudah ganti konteksnya. Kita harus bilang ya. Jadi apa namanya gaya bahasa ini penting gitu ya. Nanti saya kasih prakteknya ya. Oke. Jadi yang penting di apa namanya diperhatikan itu target market ya, kemudian detailnya lah ya, sedikit detailnya itu sakitnya apa, berapa lama kayak gitu-gitu. Kemudian gaya bahasa itu cukup penting gitu ya. Tapi kalau konsultasi mungkin tentang usia aja, usia dan masalahnya sudah berapa lama ya. Anda mau upload foto pun bisa ya. Jadi misalnya Anda upload foto benjolan nanti saya tunjukin deh saya apa coba share dari HP ya. Saya pernah nyoba gitu. Saya di HP saya kan memang tinggal dilingkari sudah tahu ya ini sakit apa. Tapi saya coba upload di ChatGPT ini misalnya penyakit kulit gitu ya atau benjolan. Atau Anda misalnya punya benjolan di tempat tersembunyi, benjolan payudara misalnya ya, Anda ingin tahu gitu ya, difotoin terus diupload di ChatGPT. Itu akan menolong kan begitu ya. Jadi di daerah dalam, di daerah kelamin ada sesuatu gitu ya, ada benjolan, ada merah, ada ini, ada kayak bisul itu difotokan terus Anda upload apa di ChatGPT ini apa ya? Kira-kira sakit apa ya? Sakit kulit apa ya? Jadi Anda tidak malu ke dokter ya. Lumayan loh ini jadi dokter keluarga. Tapi ChatGPT nggak mau ada porn ya. Jadi benar-benar apa kalau gambarnya porn dia langsung tolak, langsung mati jebret begitu ya. Jadi benar-benar sopan juga dia. Oke, seperti itu. Oke. Nah, contoh prompt siap pakai untuk agen Faras ya. Konsultasi anak demam. Jadi misalnya gini, tolong buatkan jawaban edukatif untuk ibu-ibu yang anaknya 5 tahun demam. Ingin pakai solusi herbal dengan Faras, hindari istilah medis rumit. Jadi kadang-kadang yaitu kita saya habis bikin bahan keluar rumit-rumit ya. Kemudian kita mau potong gitu. Kita tahu target marketnya nggak begitu. Jadi kita langsung kasih keterangan hindari istilah medis rumit gitu ya. Jadi cukup jelas ibu-ibu anaknya 5 tahun demam ingin pakai solusi herbal dengan Faras, Y-nya ya. Kemudian hindari istilah medis rumit. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi cara promptnya, cara masukin di ChatGPT begitu. Mungkin ada satu dua yang mau coba di openai.com hasilnya seperti apa, boleh nanti sharing-sharing ya. Kemudian misalnya untuk lansia, konsultasi untuk lansia ya. Buatkan penjelasan lembut dan sopan untuk bapak-bapak usia 60 tahun yang punya keluhan lutut. Sarankan produk Faras, kita sebutkan Faras klasik gitu ya, dan cara pakainya gitu ya. Kita tapi input dulu Farasnya itu apa begitu. Apa itu Faras baru kita apa mendapatkan jawaban karena Google itu kurang sekali ya info Faras. Jadi kita yang input Faras itu apa, Samples itu apa, Matanya itu apa gitu ya. Nah, kemudian juga bisa untuk konten story harian. Jadi misalnya buatkan 3 ide story edukasi tentang manfaat Faras Oil untuk keluarga dengan jangan gaya ringan dan mudah dipahami ibu rumah tangga gitu ya. Oke. eh saya coba dulu ya, saya coba dulu supaya Anda ada gambaran ya, ada gambaran keluarnya gimana. Silakan sama-sama yuk buka openai.com ya, openai.com. Coba Bu Ratna buka ya, openai.com. ChatGPT ini ya, pakainya openai.com. Nggak usah di-download, langsung di web aja gitu. Mestinya nanti harus login, tetapi Anda coba aja nggak login duluan. Iya, di Google Ibu, openai.com ya. Saya tunjukkan ya, pakai ini dulu deh, pakai laptop dulu karena saya mau tunjukin juga yang dari ini ya, yang dari HP karena banyak sekali file saya di HP yang nggak sama dengan ini.
Oke. Ya, saya share dulu. Bentar kok nggak mau ya. Oh iya. Oke, teman-teman sudah kelihatan? Bentar ya, saya buka yang di HP juga supaya sekalian ya. Bentar. Oke, ya. Sudah pada buka openai.com? Kok bahasa Inggris, Bu? Nggak apa-apa bahasa Inggris ya. Jadi bukanya openai.com. Ya, buka di Google gini ya. Sama aja kok di HP sama ya, openai.com. Kalau bahasa Inggris ya memang ini ya. Ini ya, openai.com ya. Ya namanya yang bikin bahasa Inggris, lain kali kita bikin bahasa Indonesia ya. Nah, kalau saya memang login ya. Jadi memang ada agen Farasnya begitu ya. Oke. Ya, semuanya sudah siapin? Tolong disiapin ya supaya ini apa namanya? Anda praktek. Kalau dengerin aja percuma ini ya. Hari ini praktek melulu begitu ya. Oke. Saya ambil tadi yang PowerPoint saya ya. Saya ini apa namanya? Ambil kan tadi. Tolong buatkan jawaban edukatif untuk ibu-ibu yang anaknya umur 5 tahun demam, begitu ya. Oh ya, pertama kali Anda perlu inputkan info Faras dulu ya. Coba-coba saya ini karena baru ya. Oke. Ini Anda boleh ngetiknya bahasa Indonesia kok. Nah ya, sudah ya. Karena saya sudah pernah inputkan Faras, dia langsung keluar. Nah, ini jawaban edukatif untuk Bunda saat anak demam. Sebenarnya itu tanda bahwa tubuhnya sedang berjuang bekerja melawan infeksi. Jadi demam bukan musuh, tapi sinyal bahwa daya tahan tubuh anak sedang berjuang. Nah, boleh nih pakai Faras Oil, pakainya di tulang punggung, telapak kaki. Jadi sudah ada bundanya, lu bayangin. Kan enak banget. Nah, sudah pada ngetik-ngetik belum? Dicoba yuk. Nah, kemudian kita kasih saran selain Faras. Jangan lupa minum banyak air putih. Keren kan? Kompres hangat ya, bukan kompres dingin ya. Dikompreskan di mana? Di ketiak, leher, lipatan paha. Keren nggak? Profesional sekali nggak? Nah, kalau 3 hari demam turun, silakan konsul kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke? Sudah pada bisa? Dicoba? Yeay. Cara input info Faras di AI gimana, Bu? Oke. Sekarang saya buka Telegram ya. Saya buka Telegram. Buka Telegram ya. Anda sudah masuk kan semuanya ya. Saya buka ke grup role play. Grup role play ya. Ini saya sudah masukin semua ya. Kemudian saya masuk di koleksi jawaban ya. Nah, inputnya dari koleksi jawaban ini ya. Nah, ini kita masukkan info Faras yang ini. Minyak obat. Duh, screen share-nya belum ya. Maafkan saya. Share screen-nya lupa. Ya. Jadi masuk di grup role play ya.
Kemudian nanti di bagian koleksi jawaban ini ya. Nah, ini ada ini nanti. Saya kasih loh ya cara cara jawab dari iklan kayak gini. Nah, kayak gini ini adalah info Faras. Jadi sakitnya apa aja, cara pakainya gimana ini ada. Tapi ini panjang ya. Nanti saya buatin yang pendek sudah ada ya. Nah, ini di copy. Di copy dari Telegram dimasukkan ke ChatGPT-nya gitu. Kok share screen-nya ini ya? Jadi saya pindah-pindah terus ya. Share screen aja deh, bukan share aplikasi sebentar ya. Oke, ya sudah benar. Jadi ini dimasukkan info parasnya seperti ini. Udah diinput aja pokoknya. Tinggal diklik gitu aja. Nah dia apa namanya bikin yang lebih ringkas. Terserah dia mau ngapain, nggak peduli begitu. Pokoknya kita maksudnya input aja sehingga dia tahu paras itu apa. Oke. Kemudian nanti kita tinggal ambil samples, samples itu apa gitu ya. Jadi kita cari samples di sini gitu. Samples, samples itu apa? Oh, cari di produk ya. Anda masuk di produk ini kan. Nah, di sini kemudian Anda cari di produk samples. Nah, samples adalah ini ya kan. Nah, kemudian Anda input di tele- di ChatGPT-nya. Udah input dua ini. Kalau misalnya Anda gelutnya cuman klasik sama ini ya, sama samples. Yang lainnya Anda input juga VR apa gitu. Jadi nanti ketika Anda minta jawaban, Anda minta produk apa yang dikeluarin. Misalnya anak demam, Anda Faras klasik kan biasanya kalau demam ya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang ringan dan Anda ingin jual Avara, gantilah dengan Avara. Solusi herbal dengan Avara gitu dengan Samples dan Avara boleh gitu. Jadi pokoknya kita yang minta produknya apa yang diinput gitu ya. Karena itulah handling objection tuh ngerti. Kita sudah ikut duluan nanti hari Jumat ya kita belajar ya. Karena kita harus tahu produk apa yang cocok untuk penyakit apa kemudian kita inputin di ChatGPT. Jadi dia itu menolong kita. Otaknya di kita. Kita yang ngerti produk apa yang cocok begitu loh. Oke? Ya. Nah, ini kan sudah saya input. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya tadi pertanyaannya apa ini tadi? Tadi kan saya minta itu apa sama Faras Faras klasik misalnya ya. Nah, sekarang saya minta pakai Avara dan Samples misalnya ya. Tolong buatkan jawaban edukatif kan gini ya. Ingin pakai solusi herbal dengan Avara dan Samples. Nanti jawabannya beda nih. Avara dan Samples. Hindari istilah medis rumit. Nanti dia keluar. Anaknya demam, jangan panik Bunda, tenangkan diri dulu, begitu. Nah, Avara karena saya pernah masukin. Saya pernah input ya. Tujuannya Avara itu bisa menurunkan panas, meredakan rewel, bantu anak tidur lebih nyenyak. Meyakinkan enggak? Kalau meyakinkan lebih banyak closingnya enggak? Cara pakainya sangat lengkap loh. Lebih closing enggak daripada jawaban Anda yang selama ini sangat sederhana dan pendek-pendek. Ya, setelah balur bantu kompres hangat di dahi, terus pakai samples. Nah, 5 tahun. Nah, ini kita nanti koreksi ya kalau misalnya belum benar ya, kita boleh 2 kali 1 atau 3 kali 1. Dia bilang bisa campurkan di madu air hangat nih masih betul begitu ya. 1 kali kurang kalau 1 kali 2 sampai 3 kali 1 begitu ya. Jadi kan kita ada nih nanti pelatihannya. Nah, itu yang nanti kita inputkan karena ChatGPT bisa salah. Kan nggak ngerti dosisnya. Dia tak samples itu apa nggak tahu kok asalnya. Kalau kita nggak input. Ngerti ya? Kayak gitu. Oke? Keren ya. Nah, ini ada tambahan tips. Pastikan anak banyak minum air hangat, istirahat cukup, hindari ini. Terus kayak gitu ya. Dipeluk lah, kayak gitu. Herbal itu bukan sulap, tapi kalau rutin dan sabar, hasilnya nyata. Kayak gitu. Keren ya? Keren nggak? Sudah coba semuanya? Oke, Bu, ChatGPT dengan AI yang lain lebih bagus mana ya? Hari ini saya ngajar ini sih ChatGPT. Jadi AI yang lain ada DeepSeek, ada macam-macam. Saya katanya DeepSeek lebih bagus, tapi karena saya nggak
nggak konsentrasi di sana ya. Gemini ada gitu ya. Jadi banyak sekali. Cuman saya ini sudah terbiasa sama ChatGPT. Kalau sudah terbiasa itu kan agak sulit ya. Kemudian bucin, apakah kita perlu login? Kalau saya login. Kenapa? Karena supaya data-datanya di atas itu dia bisa mengingat cukup banyak. Saya lupa ya, ChatGPT itu berapa, 100 chat atau berapa begitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba ada tulisan, karena gratisan ya, yang kita pakai, apa, sudah mencapai batas, maka kita terpaksa input baru begitu. Jadi kalau dia agak ngaco begitu, kita input baru datanya begitu. Tapi biasanya nggak terlalu ngaco begitu ya. Begitu. Nih, coba Kak Yuana. Iya, gitu ya. Keren kan? Oh, begitu caranya. Sudah pada bisa? Ada yang belum bisa? Saya kasih contoh satu lagi ya, biar Anda tahu ya. Oke, konsultasi untuk lansia. Oke. Nah, Anda akan melihat dahsyatnya saya demo supaya Anda itu kalau nggak pakai ChatGPT itu rugi berat, rugi berat. Ya, ya, berikan penjelasan lembut dan sopan loh, keren kan? Ini soalnya aja saya dibuatin ChatGPT kok. Bener-bener full ini. Lihat, keluarnya langsung begini. Assalamualaikum, Pak. Waduh, ada salamnya. Semoga selalu sehat dan semangat. Loh, gitu loh. Lembut kan soalnya mintanya. Nah, untuk keluhan di lutut seperti nyeri kaku dan sebagainya. Nah, Anda bisa pakai ikhtiar, loh, ikhtiar bahasanya dengan cara alami dan aman gitu ya. Jadi seiring bertambahnya usia bagian sendi seperti lutut tuh memang mulai kelelahan dan penurunan fungsi. Keren kan? Nah, kalau misalnya ini terlalu panjang, kan 60 tahun Bapak Ibu. Anda copy ke HP yang lain atau apa terus voice recorder. Jadi bacain, tapi kan sudah ada ini teksnya, Anda tinggal baca. Jadi 2 menit atau 3 menit, bacain ke dia. Tapi kita sudah ada KPA-nya gitu loh. Mengapa ini bagus buat lutut? Nah, Faras Oil itu terdiri dari 108 tanaman begitu. Jadi karena herbalnya itu bagus, jadi nyeri otot sendi memperlancar peredaran darah gitu ya. Nanti lututnya ringan, tidak kaku lagi, bisa bergerak lebih nyaman. Anda pakai bahasa untuk usia 60 tahun yang kayak balik anak-anak itu ya, jadi sederhana lagi begitu. Cara pakainya gampang, nanti di lututnya, di telapak kaki, 3 kali sehari dan sebagainya. Begitu ya, dibacain. Apalagi yang matanya sudah tidak terlalu baik, dibacakan. Pakai voice atau ditelepon. Pakai voice enak, nggak nunggu orangnya siap mendengarkan ya. Oke, keren. Sudah dicoba-coba? Gimana? Ada yang sudah coba? Diulang dari awal tidak bisa, Ibu. Nanti ada recordnya, oke? Mm-mm. Iya. Bisa buat pertanyaan dan buat jawaban dari ChatGPT. Iya, betul. Begitu. Jadi saya minta 3 soal ya. 3 soal untuk apa? Untuk tanya jawab agen Faras webinar gitu. Disiapin nanti sama dia. Kuis dan jawabannya ya. Keren kok. Oke, satu lagi. Nah, konten story harian. Buatkan 3 ide story edukasi. Mana tadi? Ya, tentang manfaat Faras Oil untuk keluarga dengan gaya ringan dan mudah dipahami ibu rumah tangga. Ya, saya kopas nih. Story ya, story WA, story Facebook gitu ya, edukasi. Tujuannya untuk ibu rumah tangga, target marketnya ibu rumah tangga. Karena Facebook saya kan banyak ibu rumah tangga. Nah, konten story-nya begini. Slide 1, Bunda pernah panik anak demam atau jatuh tiba-tiba? Tenang, sekarang aku punya solusi alami yang selalu siap di rumah. Itu slide 1 ya. Slide 2 namanya Faras Oil. Slide 3, slide 4. Nah ini story 2. Wih, solusi ayah pegal sepulang kerja. Nah gitu ya. Slide 1, suami pulang kerja pegal-pegal, ngeluh pinggang nyut-nyutan. Coba bantu balurin Faras Oil, Bun. Nah, oke, slide 2 begini, slide 3 begini, slide 4 begini. Nah, sekarang
Ini ada beberapa ya, ada beberapa story. Nah, dia bisa bantu buatkan juga desain story versi Canva-nya. Mau coba? Mau, Kak? Nah, tapi agak lama ya. Saya coba pindah ke ini ya, ke apa? Ke Canva-nya ya, ke Canva-nya ya. Tapi Canva saya memang premium, gitu ya. Jadi ada magic desainnya. Nah, saya beli di Shopee sih, nggak mahal kok. Nah, ini saya copy ya. Kemudian saya minta ChatGPT karena Canva itu hanya menerima bahasa Inggris, ya. Jadi saya minta buatkan prompt untuk Canva bahasa Inggris, instruksinya ya dibalik-balik lah. Mestinya instruksinya dalam bahasa Inggris, saya nggak karuan ini ya nggak apa-apa. Teksnya bahasa Indonesia 1:1. Jadi ini apa ininya ya? Atau kita bilang untuk IG Story. Ya boleh FB Story, Story WA boleh juga ya. Terserah. Jadi pokoknya kita minta begini, kita minta promnya. Kita masukin di sini. Ya. Nah, dia nanti buatin promnya bahasa Inggris. Anda nggak ngerti bahasa Inggris, nggak apa-apa. Lihat, create a 4 slide Instagram story. Loh, enak kan? In a soft, familiar. Ya gitu. Nah, terus dia minta slide-nya background-nya soft gradient gitu. Jadi sudah dibuatin sama dia. Udah. Nah, kita tinggal nanti kopas ke Canva-nya kita. Nah, ini sakti lagi ya. Anda akan melongo. Saya tadi ngebut bikin ini ya. Bikin bikin apa? Slide. Nah, ini saya pakai Canva AI ini ya, yang kanan ya, Canva AI. Ini demo aja, saya nggak ngajari Canva-nya, mati sungguhan kalau ini ya. Nah, ini belakangnya kita hapus, ya kan? Kemudian atasnya kita hapus. Kata-kata prompt, jadi langsung create. Nah, begitu ya. Dah, kita minta create. Anda akan melihat saktinya AI ya, bekerja buat kita ya. Jadi, aduh, perlu sekali lah Anda belajar invest ya. Kalau misalnya ada les atau apa, ikut aja lah. Kemudian Canva pakai yang berbayar, CapCut pakai yang berbayar itu investasi ya. Itu sangat bisa menghasilkan banyak buat kita, gitu ya. Lihatlah, sudah jadi. Keren nggak? Nanti kita tinggal nambahi produk Farasnya ya. Sudah jadi loh. Tapi ini ya. Oh, masih bahasa ini. Nanti kita jadikan bahasa Indonesia gitu ya. Kayak gitu. Jadi sudah jadi semua nih. Kayak gitu ya. Nah, ini keren nggak? Langsung jadi loh. Anda nggak usah capek-capek desain. Nanti fontnya kurang cocok, tambahkan. Gambarnya tambahkan. Secepat ini loh pekerjaan. Ha? Anda kalau nggak nguasai ini bisa nangis. Ketinggalan banget. Makanya belajar ya. Ya, langsung jadi loh. Gitu. Ya. Nah, misalnya Bapak Ibu cari testimoni ya kan, cari testimoni di grup ya. Kita ini kan sudah lengkap banget Agen Faras ya, dipelajari cara pakainya ya. Bentar. Nah, kita masuk grup testimoni kan karena kita jualan hanya pakai cerita ya, testimoni. Nah, terus kita ambil yang ada ceritanya deh, misalnya Satis. Satis gini ya. Ada yang coret. Bentar ya, saya harus ini clear. Mm-mm. Ya, jadi misalnya ini ya, kita mau jualan satis, kita itu kan bingung cari konten apa sih satis. Nah, udah ya, kita coba ini copy, kemudian kita masukkan di ChatGPT tadi ya.
Jadi misalnya buatkan saya 4 slide story FB yang mengharukan, loh gitu loh, yang mengharukan tentang rambut rontok, tentang satis solusi rambut rontok misalnya kayak gitu ya. Ah, kayak gini. Udah gini aja terus kita kopaskan. Udah nanti sama dia dibuatkan story-nya. Jadi testimoni itu langsung kita bisa jadikan story. Nah, nanti ini kita pindahkan ke Canva jadi gitu loh. Cepet kan? Nah, ini lihat. Dia bikin mengharukan. Saat sakit aku sampai tak sanggup keramas. Masa kita kepikir sih kata-kata kayak gini? Aduh, cakepnya gitu ya. Mbak Ibu Lina, sudah lebih setahun saya sakit. Kadang tak sempat mandi apalagi keramas. Saya kayak gitu. Kan luar biasa begitu ya. Nanti tinggal dimasukkan di Canva. Ya, mudah. Semoga mengerti ya. Oke, saya kasih materi ini ya. Saya sudah buat beberapa. Nah, ini misalnya ini. Kita mau bikin cerpen. Lihat Buyen kok keren saya cerpennya. Ini. Who am I? Siapa saya? Saya adalah Raditya Dika. Buatkan cerpen fiktif dan lucu tentang nyeri haid dari seorang gadis bernama Krishna. Ini ceritanya kita mau jual Karistia ya. Alur ceritanya kita bikin. Alur ceritanya Krisna ini anak remaja 15 tahun, 2 SMP, tiap momen selalu heboh, pingsan, dan merepotkan orang sekitarnya. Sampai akhirnya ada cowok yang memberikan solusinya adalah Karistia, suplemen herbal dari Faras. Anda input dulu Karistia, kemudian nanti masukkan ini. Nah ini ya, Krishna dan tragedi Hari Merah. Ya, terserah Anda nanti cari di ChatGPT siapa pengarang cerpen yang lucu. Yang mungkin Anda tahu gayanya bicara dan sebagainya seperti apa boleh. Jadi saya adalah coba aja. Tidak ada salahnya kan? Coba aja. Gaya bicaranya gini, cara bicaranya gitu. Keren kan? Ya? Nah, kayak gini. Di sebuah sekolah negeri penuh drama dan tukang cilok. Loh, ya kayak gitu ya. Dia sudah sangat lucu. Jadi sangat sangat lucu sudahan gitu. Episode Krishna pingsan 417 saking banyaknya pingsan gitu ya. Krishna sudah pingsan 2 kali. Nah, ini pahlawan bernama Revan gitu ya. Kamu, aku udah gak kuat katanya. Kamu butuh Karistia. Karpet siapa? Karistia, suplemen ini untuk meredakan nyeri haid. Jadi benar-benar apa soft selling ya, cerpen gitu. Keren kan? Dia nawarin loh, mau bikin versi komik strip, reels, atau IG story dari cerita ini. Tinggal bilang aja ya. Keren nggak? Wah, Anda itu sangat luar biasa kalau menguasai ini ya. Ngerti ya caranya ya? Saya coba lagi prompt yang lain. Nah, ini ya. Oh, sudah ya. Nah, ini ya tadi sudah ya story WA slide carousel. Nah, ini pantun. Ayo, misalnya ini ya. Buatkan saya 10 pantun lucu tentang hujan di kota Malang. Bikin masuk angin. Solusinya VR79 berakhiran kalimat dengan huruf yang berima atau sama semua. Terserah ya, Anda mau VR79, mau apa, udah. Anda mau jualan apa, udah. Pokoknya input aja begitu loh. Ya, jadi pokoknya sakitnya apa, solusinya apa, begitu ya. Ini, gini. Pantun lucu. Jadi kan di atas apa kalau Facebook itu ada yang tulisan besar-besar. Jadi pagi itu mulai dulu dengan pantun gitu. Nah, karena pantunnya kadang nggak lucu, ya Anda edit-edit sendiri pakai kata-kata. Ini kan ide. Ide itu jangan langsung dikopas juga begitu loh. Anda tambah-tambahi sedikit. Tapi kan dia bikinin 10 pantun. Anda bisa pilih. Ini apa ini? Naik becak ke alun-alun. Tiba-tiba hujan turun beruntun. Masuk angin, badan kebuntun. Nah, ini kan tidak bagus kebuntun. Pakai VR79 langsung santun. Nah, misalnya Anda tertarik ini tapi unnya kurang bagus, Anda minta buatkan saya 10 kata, akhirnya un dong. Atau 100 kata begitu. Supaya Anda nemu unnya.
Hujan turun pas lagi ngedit, masuk angin padahal niat romantis banget. Udah siap pelukan hangat, malah VR79 yang ngasih berkat. Ini ya, kalau kurang lucu, pokoknya cari aja 10 pantun. Keren ya? Iya, oke. Ya, satu lagi deh. Ya, ini PPT ya tadi ya. Oh ya, konten TikTok. Target market ibu rumah tangga tentang anak yang sering demam, batuk pilek tiap musim hujan. Solusinya adalah Avara. Jadi, Anda sebutkan platform apa? Mau di FB, mau di IG, mau broadcast WA. Nah, ini saya sekarang coba untuk video. Anda akan lihat sedahsyat ini ya. Konten TikTok. Jadi, kalau ada durasinya lebih baik 1 menit misalnya. Judul musim hujan, anak sakit pun coba ini deh. 30 sampai 45 detik. Gayanya relatable, edukatif, sedikit lucu. Formatnya kombinasi. Jadi openingnya 0 sampai 5 detik apa? Soundnya apa? Visualnya apa? Baru ganti spray, anaknya batuk-batuk lagi. Jadi dia itu ada loh, 6 sampai 20 detik ngapain? Visual Bunda buka rak, ambil botol Avara, tunjukin labelnya. Teksnya apa? Voice overnya apa? Sekarang aku selalu sedia Avara, minyak herbal. Terus visual Bunda balurin Avara ke ini kan ada ya videonya. Udah ini jadi video TikTok. Endingnya 21 sampai 35 detik anak tidur pulas Bunda senyum lega. Ini juga bisa pakai AI semuanya ya, pakai Gemini boleh, pakai Bing AI boleh gitu ya. Jadi gambar itu bisa diproduksi pakai Canva juga bisa gitu ya. Jadi Anda minta pokoknya desainnya berapa, 1 banding 1, 1 banding ya pokoknya gitu-gitu dipelajari aja kayak gitu-gitu ya. Jadi Anda bisa pakai ini langsung langsung bisa jadi satu video dengan cepat. Idenya itu sudah ada. Anda kurang cocok ganti ini ganti itu, tapi kan idenya sudah ada sehingga cepat sekali lah bikin konten ya. Oke, apalagi nih yang buat ini ya. Nah, ini saya tadi ya nyoba ya meningkatkan penjualan. Jadi saya itu bikin materi. Buatkan misalnya 7 slide atau 5 slide materi untuk apa yang bisa dilakukan ChatGPT untuk meningkatkan penjualan online. Sudah jadi, kemudian saya minta buatkan kan dari ChatGPT, minta instruksinya ya ke ini ya, ke buat jadi promptnya Canva with AI ya. Setelah itu dia buatkan profesional begini-begini. Ini langsung jadi loh. Ini jadinya. Ini langsung ini. 1 menit doang ini jadi. Belum saya edit sama sekali. Tapi sudah jadi. Sesakti itu loh. Sesakti itu loh Canva with AI ya, ChatGPT. Seperti itu. Jadi cepat sekali nggak Anda bikin segala macam. Cepat sekali ya. Sudah. Sudah terpesona? Oke. Iya. Nah, ini ya. Tips praktis untuk Anda agen Faras ya. Yang pertama adalah Anda pahami produknya. Jadi nggak bisa bikin prompt itu kalau Anda nggak kenal produk karena kan ini pakai apa begitu. Handling objection juga ya nanti hari Jumat. Ini kita minta produknya apa gitu untuk membantu. Jadi perlu perlu belajar tetap. Kemudian latih ChatGPT tadi ya input dulu berbagai produk di dalamnya. Jadi kita nggak bisa ngarang tentang cerpen Karistia kalau Karistianya nggak diinput dulu. Kita nggak bisa bikin story satis kalau satisnya nggak diinput dulu. Masuknya tadi yang ke Telegram itu. Terus review jawaban. ChatGPT banyak juga kesalahan. Jadi periksa dulu, jangan langsung dikirim. Sesuaikan jawabannya, diketik-ketik, diedit-edit, baru dikirimkan ke klien, ke customer kita. Oke? Kemudian kembangkan kreativitas ya. Jadi eh, eksplorasi ya. Jadi kadang-kadang kita ini ya, promptnya gonta-ganti ya. Nah, itu kita perlu perlu belajar juga gimana mengembangkan supaya hasilnya baik. Jadi misalnya kita nggak cocok sama ini gitu. Wah, promptnya kok nggak bagus, jawabannya nggak sesuai apa yang saya inginkan ya. Anda gonta-ganti sendiri promptnya gitu loh. Ini nggak bagus nih, kurang ini gitu. Anda benar-benar bisa apa explore sampai hasilnya bagus. Ada pertanyaan enggak ini? Mainan baru ya. Oke, seneng ya belajar ini ya. Oke.
Udah jam 8 ini. Oke. Nah, sekarang ya, aspek memikirkan prompt efektif. Jadi yang pertama tujuan konsultasi ya. Jadi pastikan promptnya itu berkaitan langsung dengan kebutuhan klien. Jadi kalau misalnya saya mau broadcast produknya apa begitu ya, Faras Klasik. Untuk tujuan kesehatan atau untuk bisnis itu bahasanya beda. Jadi target market adalah calon customer. Yang satunya adalah calon member Faras, ya. Jadi tujuannya target marketnya harus betul. Kayak saya mau edukasi ini, saya mau kirim testimoni ini, tapi dalam rangka untuk meyakinkan orang supaya join bisnisnya. Yang ini untuk apa? Kisahnya harus mengharukan supaya orang tertarik untuk beli kayak gitu. Ya itu beda promnya ya. Tujuannya apa begitu. Kemudian posting sesuai platform. Jadi kalau Anda mau posting di IG, di Facebook itu beda di Reels, video TikTok, carousel, broadcast WA. Broadcast WA pun ya untuk customer, untuk cold market. Jadi semua testimoni kita yang panjang-panjang itu dipendekin kalau buat broadcast. Nah, itu yang diajarkan ya. Waktu itu saya tanya ke ChatGPT, kenapa ya saya broadcast kok nggak ada yang respon? Katanya terlalu panjang. Karena ini cold market, kamu nggak bisa berharap dia nonton YouTube, nggak bisa berharap dia baca teks panjang, dia kasih tahu pendek-pendek semua. Jadi kalau saya kirim follow up, testimoni untuk orang iklan, itu saya pendekin semua. Gitu ya. Kemudian gaya bahasanya menentukan. Jadi Anda postingnya mau lucu, mau mengharukan, mau memotivasi, dengan AIDA. Ini bisa loh kalian ketik dengan AIDA. Jadi ada attraction, ada interest, kayak gitu-gitu. Coba nanti. Jadi apa namanya posting tapi ada with AIDA ya. Jadi ada AIDA-nya. Itu nanti keluarnya gimana. Itu menarik. Itu saya yang lalu memang kursus dapat dapat kayak ginian 100 ya. 100 prom ya. Dengan AIDA, dengan teknologi ini, dengan ini. Jadi yang dipelajari promnya. ChatGPT itu pinter banget. Tapi yang operasikan juga harus pinter. Kalau kita terlalu jelek bikin perintahnya, dia tidak keluar seperti yang kita inginkan. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kuis. Nah, kuis ya. Kuis praktek AI. Nah, tugas peserta adalah menuliskan prompt yang akan mereka berikan ke ChatGPT. Tujuannya Anda pokoknya nanti yang saya minta promptnya, bukan hasilnya, tapi promptnya. Nanti ada hasil ada ya. Kemudian menilai apakah jawaban yang keluar sudah empatik, edukatif, dan sesuai. Ya, siapkan openai.com dari tadi ya sudah ya. Hadiahnya per orang ya, per orang ya. Jadi satu orang nanti kalau sudah jawab sudah menang, jangan jangan jawab lagi supaya cukup banyak yang dapat hadiah ya. Pemenangnya kuis hari ini 2 saset Kensen senilai 50.000. Ya, dari tadi soalnya Yen ngomongnya Kensen, Kensen, saya pikir udahlah Kensen aja. Biar kalau ikut webinar lagi semangat bisa melek. Biar bisa fokus dan konsentrasi. Ya, gitu ya. Buat hiburan aja, jangan terlalu ini. Cuman maksudnya saya ingin tahu nanti jawabannya teman-teman itu promnya seperti apa. Saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh dulu. Tadi sudah contoh sih. Tadi tadi saya bilang itu ya sudah kasih contoh di grup mungkin ada yang baca, mungkin ada yang enggak ya. Jadi contoh soalnya loh, ini kisi-kisi sudah saya kasih ya. Soal satu keluhan anak batuk-batuk. Seorang ibu bertanya, anak saya usia 4 tahun batuk-batuk nggak kunjung sembuh, saya nggak mau pakai obat kimia, bisa pakai minyak faras. Tugas peserta, ini nggak hanya dikopas, dimasukkan begitu saja, tapi kita kasih sedikit. Saya agen faras, tolong buatkan jawabannya empatik untuk ibu-ibu yang anaknya batuk-batuk dan tidak ingin pakai obat kimia. Sarankan solusi pakai minyak herbal faras dengan cara pakai dan alasan keamanannya. Gitu ya contohnya ya. Kuis yang kedua gitu. Seorang pekerja berkata, saya sering capek dan pegel habis kerja tapi nggak sempat ke tukang pijat. Ada solusi praktis? Nah, tugas peserta adalah tulis prompt yang akan kamu gunakan untuk membuat jawaban elegan dan edukatif gitu. Jadi karena kan bekerja gitu. Jadi ini kita kan yang tahu datanya. Kita yang tahu datanya. Tadi kan kita chattingnya ibu-ibu.
ibu-ibunya kan tadi nggak ketulis di chatnya. Kalau kita masukkan begitu saja, kan beda gitu. Nah, ini karena kita sudah tahu ini orangnya customer pria. Pria itu karakteristiknya beda sama wanita. Jadi mereka suka jawaban pendek-pendek dan apa yang dipikirkan pria itu berbeda dengan wanita. Jadi kalau kita bisa nulis pria 35 sering pegel karena kerja, pingin solusi praktis di rumah pakai Faras. Sertakan edukasi tentang cara pakai dan manfaat relaksasi ototnya. Kayak gitu ya modelnya ya. Oke. Nah, sebentar ya, saya ganti ganti ini ya, share-nya sebentar ya. Saya ada keperluan di PPT soalnya. Oke. Nah, ini adalah soal yang pertama ya. Konsultasi mata lelah karena laptop. Jadi konsumennya yang nanya, saya tiap hari kerja depan laptop, mata sering sepet dan perih. Ada produk herbal untuk bantu atasi? Nah, Anda membayangkan aja ini temennya siapa yang ini ya, yang konsul sama Anda. Saya enggak bahas itu laki, perempuan, umur berapa. Anda bikin sendiri ya. Anda sendiri bikin sendiri promnya. Nanti dikirim ke jawabannya. Tulis prom agar ChatGPT bisa bantu menjawab pertanyaan ini secara informatif dan membangun kepercayaan gitu ya. Jadi silakan bertanya apa pokoknya ke dia sehingga akhirnya hasilnya kayak gini gitu ya. Oke, silakan buat promnya. Oke, saya baca jawabannya. Langsung Bu Joyce dikumpulkan sekarang pemenangnya karena kita kuisnya kira-kira ada 6. Jadi sekarang bikin belajar bikin promnya kira-kira apa ya begitu. Coba-coba saya ingin tahu. Jadi produk apa ya kan? Kira-kira jawabannya jawaban apa? Raditya Dika kah? Jawaban siapa? Untuk pekerja kantoran nih, gitu kan? Pekerja kantoran misalnya ya kan? Pakai produk apa nih? Begitu. Supaya maksudnya Anda kan bisa jawab gitu. Coba-coba promnya ya, contoh promnya apa? Silakan. Kuis yang pertama berhadiah 2 saset Kensen. Silakan. Ada yang mau coba? Nggak ada ini ya, nggak ada ruginya ya, nyoba ya. Gitu. Silahkan, silahkan. Oh, soal yang pertama sudah dijawab. Ini kan langsung soal ketiga. Langsung soal ketiga. Yang pertama, kedua itu contoh, 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 contoh. Jadi ini langsung promnya untuk soal ketiga. Kira-kira Anda mau buat prom apa begitu? Anda screenshot dulu sebentar ya. Saya ada apa perlu edit edit ini sebentar edit PPT saya karena kuisnya ternyata keluar semua soalnya sekarang. Boleh apa Kak Maria bantu kasih musik nggak sedikit?
Oke, Kak Marianya mungkin lagi bepergian. Oke, iya tadi ya. Oke. Oke, silakan. Saya mau baca jawaban teman-teman nih. Mata lelah karena terlalu... Oh, enggak, promnya aja, Bu. Jadi perintahnya. Nah, kayak gini. Buatkan cara pengobatan dengan produk Faras, Matanaya, dan Faras Klasik untuk mata orang yang lelah karena sering menatap layar komputer dengan bahasa edukatif. Oke. Tapi kalau mata lelah biasanya kita nggak kasihnya Faras Klasik ya. Mm-mm. Oke, ada mungkin yang lebih baik, saya coba lihat lagi ya. Seorang pekerja kantoran perempuan usia 35 tahun sering kerja di laptop, keluhan mata sering letih dan perih. Berikan edukasi suplemen herbal Matanaya dan manfaatnya Matanaya, serta edukasi menggunakan laptop yang benar. Gunakan bahasa sopan dan menarik. Ini aja ya, saya ambil ya, Kak Johnson ya. Oke, jadi apa namanya? eh Pakainya Matanaya dia. Tidak apa-apa Matanaya ya. Kemudian edukasi suplemen herbal Matanaya dan manfaatnya Matanaya. Jadi kalau kita kasih perintah ada manfaatnya begini, biasanya dia bisa mengaitkan. Kalau misalnya boleh ditambahkan ya, Kak Johnson ya, itu manfaat Matanaya dan kandungannya mengapa bisa mengatasi mata lelah itu lebih keren ya. Jadi nanti jawabannya lebih baik gitu. Dan cara penggunaannya begitu edukasi menggunakan laptop yang benar. Ya, edukasi menggunakan suplemen juga ya. Terus gunakan dengan bahasa yang sopan dan menarik. Kayak gitu ya. Oke? Nah, ini Kak Budiarti sebenarnya juga hampir benar. Hampir benar. Ya, kadang-kadang bisa pakai Faras klasik, tapi biasanya kita kan pakainya Faras natural oil ya. Punyanya Kak Johnson lebih lengkap. Jadi, hadiah pertama, 2 saset Skensen saya berikan kepada Kak Johnson. Minta tolong ya, bisa dibantu catat baik operator maupun MC. Nanti kita soalnya perlu mendata, mengumumkan. Oke, terima kasih. Selamat untuk Kak Johnson. Teman-teman ada yang kesulitan masih yang bikin prom. Nggak usah takut ya. Nggak usah takut coba-coba aja ya. Oke. Jadi kalau ada yang konsultasi, Anda bikin promnya itu sudah ini ya, sudah harus apa mengerti ya caranya ya. Oh ini usia berapa? Nanti usia 60 beda lagi, 70 beda lagi, katarak beda lagi gitu. Jadi Anda harus membahasakan begitu ya, yang sopan, yang apa, yang ini ya, kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah, sekarang soal yang keempat, buatkan saya prom-promnya aja, bukan pantunnya yang dimunculkan ya. 10 pantun lucu tentang Amosa. Promnya apa? Anda perlu tahu Amosa itu buat apa, kata yang harus ada itu apa, akhirannya minta huruf apa, kira-kira gitu. Jadi Anda ketik apa nanti di promnya di ChatGPT gitu. Yuk, 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 yuk. Dicoba aja. Itu hanya takut salah kok. Kan nanti di ChatGPT, oh jawabannya kurang bagus, coba lagi gitu aja. Jadi Ibu coba aja input di ChatGPT-nya. Oh jawabannya kok nggak bagus ya. Coba lagi prompt-nya gitu ya. Bu Helena belum, belum. Ya, oke. Yang soal ini ya, jadi buatkan saya prompt 10 pantun lucu tentang Amosa. Nah, kita mau minta pantun lucu tentang Amosa gitu. Jadi kan memang diinput dulu Amosanya, terus 10 pantun lucu tentang Amosa. Nah, Anda pingin kata apa aja yang muncul di pantun itu, Anda sebutkan nanti di promptnya. Nah, itu yang saya minta promptnya aja, perintahnya aja. Perintahnya aja gitu. Kata yang harus ada itu apa, terus akhirannya gimana ya gitu ya. Jadi Anda apa namanya 10 pantun lucu tentang Amosa. Promnya gimana gitu. Silakan coba coba aja. Jangan takut, coba pakai ChatGPT-nya biar terbiasa ya. 1 hari 15 menit. Saya kasih latihan, coba. Jangan takut. Jangan takut salah. Paling banter kurang bagus gitu aja. Iya, 10 pantun lucu. Ya, ini kalau ada musiknya enak ini. Musik apa ya saya kasih?
Saya sambil nunggu jawaban ya, saya tambahin materi dari HP saya ya. Daripada nunggu sayang waktunya, saya kasih lihat bagaimana cara saya membuat ini ya, membuat prom-prom ChatGPT. Saya memang ada aplikasinya ya, ChatGPT ya. Saya tunjukkan. Nah, ini seperti ini ya, efek Faras pada diabetes. Nah, ini adalah, loh, saya ini copy kayak gini ya. Kadang-kadang cuman saya copy gini, karena saya sudah input sering ya. Jadi kasusnya diabetes. Menurut saya karena sudah, ya dia tanya, Bu, saya ini berapa malam balo-balo perutku, kadang malam cuma 3 kali, siang cuma 2 kali, belum seminggu hari ini dikit-dikit BAB, kadang banyak, kadang sedikit. Apa efeknya dari Faras Klasik ya? Ini aja belum minum Samples. Nah, ini sering sekali loh. Orang sudah pakai seminggu baru komplain. Katanya pakai Faras berak-berak loh. Saya bilang, ini karena riwayatnya kan tahu saya, dia ini diabetes. Jawabkan ya, menurut saya karena sudah lama pakai baru berak-berak sih bukan Farah. Sopannya gimana jawabnya? Dia jawab gini, halo Ibu Femi, terima kasih sudah sharing pengalamannya. Menurut saya kondisi BAB seperti itu kemungkinan besar bukan efek langsung dari Faras Klasik ya. Apalagi pemakaiannya baru beberapa hari. Biasanya Faras membantu memperlancar ini ya. Apalagi Ibu belum minum samplesnya ini udah ya. Saran saya lanjutkan dulu balurannya seperti biasa cukup 2 sampai 3 kali per hari perhatikan reaksinya. Nah ini saya tidak menjawab persis seperti ini ya. Jadi saya edit-edit dulu. Saya tunjukin editan saya seperti apa jadinya ya. Teman-teman biar ini ya, biar tahu bahwa semua itu harus diedit. Nggak bisa langsung dikasihkan begitu aja gitu. Nah, begini. Halo Bu Femi, menurut saya kondisi BAB itu bukan efek langsung dari Faras Klasik. Makanya kan sudah beberapa hari gitu. Yang tadi dia bilang baru ya, yang saya bilangnya sudah. Biasanya kasus BAB, jadi maksudnya kayak BAB terus-menerus itu untuk orang sembelit. Faras memang membantu memperlancar metabolisme, jadi mungkin ada reaksi pembersihan tubuh atau detox ringan. Terutama kalau sebelumnya tubuh banyak menumpuk toksin. Tapi karena ibu diabetes dan menyampaikan bahwa ini belum disertai konsumsi samples, ya bisa jadi juga faktor pola makan atau sistem pencernaan yang sedang menyesuaikan. Saran saya lanjutkan balurannya seperti biasa, minum air putih lebih banyak. Malah saya suruh tambahin samples 3 kali 1 untuk buang bakterinya. Jadi jawabannya itu kita sudah ada idenya, sudah rapi, sudah sopan, tinggal kita sisip-sisipkan. Dari apa? Dari handling objection yang kita pelajari nanti hari Jumat. Gitu ya teman-teman ya. Be smart. Jadi dipilih jawaban yang menguntungkan kita, begitu ya. Oke, ini sudah ada jawabannya. Saya stop share dulu. Nanti pada waktu menunggu menunggu teman-teman, saya ini apa materi lagi. Daripada nganggur. Oke, buatkan 10 pantun lucu tentang sakit ma, asam lambung, GERD. Solusinya pakai amosa dengan akhiran berima A. Terlalu banyak ya. Kalau sakit mah asam lambung GERD. Oke. Sebutkan 10 pantun lucu tentang produk Amosa yang untuk mencegah peradangan dan infeksi lambung. Oh, ini pantun ini bukan apa? Konten edukasi. Oke, bukan ya. Sebutkan 10 pantun lucu dan edukatif. Edukatif ya, lucu dan edukatif tentang Amosa, tentang kelurahan, keluhan ya, lambung dan solusinya. Kata pendek berakhiran A. Ibu kalau masukkan di sana hasilnya apa ini Bu? Bu Itsna coba ya. Saya soalnya nggak paham dia bakal keluar kayak apa. Oke, coba saya cari yang lain. Uraikan manfaat dan kandungan Faras. Uraikan manfaat dan kandungan Faras Amosa dan buatkan 10 pantun. Oh, tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Ya. Nah, ini Kak Johnson sudah ngerti nih. Hasilnya bagus-bagus ya. Tapi dengan dia sengaja nggak pakai promnya, nggak kelihatanin promnya. Tapi bagus loh ini. Ini sudah ada mah, lambo gitu ya. Amosanya salah ketik ya. Amosa A. Oke, tapi ini bagus hasilnya. Oke. Buatkan 10 pantun lucu sakit lambung minuman Amosa berawal ter
berakhirkan. Oke, bagus nih. Coba-coba saya lihat lagi. Buatkan 10 pantun lucu, 4 baris dengan rima AB-AB tentang Amosa. Pantun harus bernuansa ringan, kocak dan menghibur, cocok untuk dijadikan konten media sosial. Tampilkan ciri khas atau keunikan Amosa dalam pantun. Saya ambil ini ya, punyanya Kak Yani karena ada sakit lambungnya. 10 pantun lucu sakit lambung, minum Amosa berawal ter berakhirkan. Gitu aja sudah cukup. Jadi nggak usah edukasi-edukasi, karena kita kan mau pantun lucu. Pantun lucu tapi kaitannya sama mah, sama lambung, sama gangguan lambung. Gitu. Saya ingin tahu punyanya Pak Johnson tadi keluarnya apa ya? Punyanya Kak Yani. Nah, ini kelihatannya sudah input ya, mosanya ya. Bagus juga ya hasilnya ya. Oke, oke. Saya ingin tahu sih Kak Johnson apa inputnya apa ini bagus soalnya hasilnya. Ya, jadi ngerti ya kalau pantun nggak usah uraian manfaat, uraian apa-apa nggak usah. Ya, oke. Jadi yang saya ambil tadi teh teh Yani ya. Jadi semuanya ter belakangnya an, tersandung batu jatuh perut lili tahu ya, gitu ya. Jadi pemenang keduanya teh Yani. Jadi dia depannya ter belakangnya an gitu. Nanti tinggal dipilih mana yang bagus nanti yang diposting gitu ya. Lucu 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 seru. Oke, berikutnya masih ada beberapa hadiah senututnya ya, sesempatnya ya. Nggak usah semua kalau misalnya nggak selesai. Oke, ya soal kelima. Ini untuk membiasakan aja supaya Anda ngerti promnya. Nah, soal kelima adalah buatkan saya prom untuk ide postingan harian di Facebook. Anda perlu menetapkan tujuan, jumlah postingan atau berapa hari, begitu ya. 7 hari, 10 hari, 30 hari harus disebut. Gitu. Terus target marketnya siapa? Jadi teman-teman yang Anda tembak ini di Facebook ini kan banyak. Perlu tetapkan target market gitu. Jadi nggak bisa untuk semua orang. Jadi ide postingan untuk pegawai sama ibu rumah tangga itu dia kan postingnya berbeda. Sedangkan Anda tiap hari kan harus posting sesuatu begitu. Jadi idenya apa selama entah 7 hari atau 30 hari. Kemudian topiknya apa? Anda mau bahas tentang apa begitu. Ide postingan harian di Facebook. Jadi entah tentang kesehatan, tentang kecantikan, tentang apa namanya perawatan rambut, tentang parenting, tentang apa begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya page parenting kayak saya, maka setiap hari kan harus cari ide nih. Upload apa kayak gitu loh. Kalau Faras ya tentang Faras aja, tapi masa Faras terus? Saya punya grup info kesehatan orang tua misalnya, punya grup info jantung, punya grup emah. Jadi maksudnya ini buat ide gitu loh. Saya tiap hari harus posting apa di Facebook kayak gitu ya, teman-teman ya. Boleh di screenshot dulu karena saya mau ini lagi, apa namanya, kasih materi lagi. Oke, silakan. Soal kelima dikerjakan, saya tak bagi-bagi ilmu dulu. Saya nunjukin punya saya soalnya. Oke, apalagi ya? Hmm, nah ini dari grupnya Bu Katarina. Bu Katarina nggak tahu jawab apa enggak, saya nggak tahu. Pokoknya ada pertanyaan, saya copy. Saya ingin tahu jawabannya ChatGPT. Kalau saya copy apa adanya, begitu ya. Jadi saya nggak tahu datanya orangnya kan. Jadi saya copy. Assalamualaikum Mbak, saya mau tanya. Ini saya sudah hampir pakai 1 botol, sudah mengecil, tapi kok panas? Wah, payudaranya rasa panas. Terus gimana? Saya ngeri nih, ini pertanda baik apa buruk Mbak gitu kan. Nah, ini dijawab dia Waalaikumsalam. Kemudian ya Alhamdulillah benjolannya sudah menipis, bengkaknya berkurang. Ini tanda yang sangat baik bahwa tubuh sedang merespon pengobatan. Nah, untuk rasa panas dan ngilu yang sekarang muncul itu seringkali merupakan reaksi penyembuhan alami saat menggunakan minyak herbal seperti Faras. Pinter ya. Ya, jadi ini healing krisis atau detoksifikasi ketika tubuh sedang memperbaiki diri, membersihkan area yang bermasalah, atau mengalirkan kembali energi yang tersumbat. Jadi jangan khawatir ya, kalau misalnya Anda pakai balur waras, di lambungnya panas,
Kemudian ya karena ada energi yang dialirkan di sana, benjolannya terasa sakit, terasa panas, lagi healing krisis, lagi detox, memang lagi dibersihkan gitu ya. Nah itu nanti ah, dia kasih tahu sih, bawahnya ini saya nggak kopas ya, tapi itu pengetahuan agen ya. Jadi diamati kalau masih tak apa rasa panas ngilu bisa ditoleransi, biasanya mereda. Tapi kalau menyakitkan, menyebar seperti demam, tetap harus ke dokter. Dia kasih tahu gitu. Tapi biasanya saya nggak ambil ini, saya langsung ke bawahnya lanjut penggunaan Faras dengan oles tipis. Saya nggak ambil ini oles tipis, langsung aja seperti biasa. Dia ngomong jangan terlalu banyak, ditutup dengan kain hangat, boleh tutup dengan kain hangat kayak kompres gitu. Terus minum air hangat yang cukup banyak supaya proses detoksnya lebih cepat gitu. Nah, kayak gitu ya. Terus ada kata-kata doanya. Semoga lekas pulih total ya, Mbak. Kalau perlu dampingi lebih lanjut atau butuh pendapat kedua, saya siap bantu juga. Keren kan? Ya, kata-katanya keren. Apalagi ya? Ehm, Nah, ini ya, barusan saya apa namanya karena saya ini karena sebagai leader yang tertinggi ya, jadi saya ini nggak punya ini apa nggak punya mentor kan. Jadi ketika iklan bisnis saya tuh bingung interaksinya gimana begitu. Karena iklan yang masuk itu langsung tanya cara menjadi agen Faras gimana. Nah saya konsultasi sama mentor ini ChatGPT. Saya bilang saya sedang jalankan iklan untuk menjadi agen Faras. Nah setelah orangnya masuk dia akan bertanya bagaimana cara jadi agen Faras. Nah saya akan tanya biasanya sudah pernah pakai produk Faras belum? Kemudian saya berondong peluang bisnis Farah saya kasih YouTube-nya, cara gabungnya saya kasih, keuntungan jadi agennya Farah. Terus orangnya hening gitu ya. Jadi saya bilang boleh dilihat dulu Kak, nanti jika sudah melihat boleh telepon atau Zoom bersama saya. Semuanya hening, 40-50 iklan masuk dari itu hening ke WA saya. Terus saya tanya, saya konsul apa yang salah dari cara jawab saya. Mestinya gimana? Bangun interaksi terhadap cold market gimana? Nah, ChatGPT itu nggak pernah marahi. Dia selalu bilang pertanyaan Anda sangat bagus. Seneng ya, pokoknya konsul sama ChatGPT ya. Dan banyak pebisnis jaringan mengalami hal serupa. Iklan berhasil menandakan orang, tapi setelah itu hening. Masalah utamanya bukan pada informasi yang Anda sampaikan. Informasinya bagus nggak? Informasi saya bagus, tapi cara membangun koneksi dan interaksi dengan cold market, orang yang belum kenal Anda dan belum punya emotional trust, itu yang salah. Gitu loh maksudnya ya. Jadi gimana kesalahannya? Kesalahan umum dalam menjawab cold market langsung promosi detail produk dan bisnis. Cold market belum butuh info sebanyak itu. Mereka belum percaya. Mereka tidak akan langsung menyimak link YouTube atau rincian paket. Yang kedua, terlalu cepat jualan sebelum bangun relasi. Pertanyaan, apakah pernah pakai Faras memang netral, tapi belum bangun ikatan, mereka bisa bingung, takut dijualin, atau merasa seperti target. Gitu. Yang ketiga, tidak ada storytelling atau personal touch. Data keuntungan bagus untuk orang yang sudah siap. Tapi cold market butuh cerita dan kehangatan dulu. Nah, inilah yang dia ajarkan. Ubah pendekatannya. Saya kopas satu persatu loh ini ya ke orangnya. Halo Kak, terima kasih sudah klik iklan saya. Saya penasaran apa yang bikin Kakak tertarik untuk tahu tentang Faras. Lagi cari solusi kesehatan atau peluang bisnis tambahan. Jadi saya mau tahu dia tertarik kesehatan atau peluang bisnis. Kemudian gunakan storytelling ringan. Jadi saya bikin apa storytelling ringan. Kira-kira cuma berapa baris. Nah, jadi saya awalnya sakit apa, sembuh pakai Faras. Setelah itu saya jadi agen, ternyata banyak yang beli, ternyata banyak yang butuh. Nah, ini membuat mereka merasa, oh ini manusiawi bukan sekedar jualan. Nah, kemudian yang ketiga, hindari memberi semua info di awal. Kalau orang belum tanya, jangan beri detail paket dulu. Nah, ini dia tanya, kalau kakak butuh tambahan penghasilan tapi waktunya terbatas, saya bisa bantu share cara mulai bisnis tanpa stok dulu. Kakak lebih tertarik langsung jualan atau mulai dari coba produknya dulu, gitu ya. Jadi ini dia bikinin pola begitu. Saya benar-benar apa kopas banget ya. Ini Anda bisa bisa lihat ya. Anda bisa lihat saya sudah taruh di grupnya kita ya, di grupnya roleplay ini ya. Kemudian follow up bisnis ya. Oh, ini follow up bisnis yang saya yang salah ya. Ini yang salah, saya sudah perbaiki masuk handling objection bisnis. Jadi masuknya nanti kalau Anda cari apa itu handling objection bisnis ya.
Nah, ini jawabannya sudah saya taruh semua di sini. Anda nanti jadikan eh, auto text ya, Sally Keyboard ya. Flow-nya apa? Template satu, sambutan awal, salam kenal Kak, gitu ya. Kemudian dua, tiga, dan sebagainya. Anda kalimatkan sendiri. Saya ada kalimat sendiri memang begitu. Jadi supaya Anda itu apa namanya nggak terjebak dengan terlalu banyak memberi informasi di awal, gitu ya. Oke, sudah ada jawaban nggak hari ini? Belum ada jawaban. Oke, sebentar saya coba-coba baca-baca. Siapa tahu ada jawaban bagus yang butuh hadiah. Butuh hadiah. Saya baca aja ya punyanya kan Kak Jansen meskipun pas apa enggak boleh dapat hadiah ya. Buatkan ide postingan di FB 10 hari tentang ibu-ibu muda yang mudah letih dan capek stamina mengurus rumah tangga seharian dan solusi menggunakan minyak obat herbal Faras. Jadi 10-10-nya tentang solusi pakai obat herbal Faras ya, Kak. Oke. Kemudian Kak Yuana buatkan ide postingan storytelling Facebook 3 kali sehari selama 7 hari. Wih, 3 kali sehari ya. Seorang karyawan wanita 40 tahun sehari-hari bekerja di belakang meja, pakai laptop, keluhan yang sering dialami, berikan solusi dengan produk. Selingi sedikit edukasi minyak Faras, berikan juga solusi sehat lain untuk mengatasi sakit yang dialami. Oke. Coba Kak Yuana, ini di Kopas ke ChatGPT, hasilnya bagus nggak? Kak Johnson juga di Kopas, hasilnya baik nggak? Coba kita bandingkan. Mungkin di Kopasnya sementara 1 kali aja ya Kak Yuana, supaya nggak kepanjangan masuk ChatGPT-nya ya. Jadi kita lihat hasilnya. Kadang-kadang soalnya karena sudah biasa, ChatGPT itu pinter bacanya, begitu. Nggak apa-apa, kita coba kita tes ya hasilnya ya, oke? Ada lagi yang mau nyoba, coba aja teman-teman. Jangan takut salah, jangan takut gagal ya. Malah rugi sendiri loh belajar gini kalau nggak dipraktekin. Main banter apa sih? Nggak dapat hadiah doang kok. Tapi kan setidaknya Anda belajar, Anda nyoba gitu loh. Nah, coba dimasukin ChatGPT, hasilnya keluar apa? Masih 2 ya. Ada lagi yang mau coba? Buatkan ide storytelling 3 hari. 3 hari sehari itu nanti dia kira-kira mikir apa? Tentang ibu rumah tangga 30 tahun, kerjaan rumah tidak pernah selesai, tidak pernah selesai. Jadi lelah, sakit pinggang, solusi menggunakan produk Faras. Oke. Buatkan postingan untuk 3 hari, dari pertama Amosa, hari kedua parenting, hari ketiga masakan anti ribet. Target marketnya belum. Belum ada yang ini, belum ada yang share ininya, hasilnya dari ChatGPT bagus nggak? Ada? Ada lagi? Ini kalau Bu Itsna kurang itunya ya. Jadi maksudnya target market itu siapa yangnya ya? Jadi ibu rumah tangga atau apa begitu ya? Mm-mm. Boleh, boleh target market ibu-ibu rumah tangga begitu ya. eh ya, seperti biasa kalau kita buat postingan di Facebook itu bukan tentang produk biasanya, tetapi
tentang keluhan. Jadi orang itu tidak pernah tertarik kepada produk kita, tetapi tertarik ketika produk kita menjadi solusi buat dia begitu. Jadi memang dibalik begini caranya seperti teman-teman ya. Jadi ada sakit pinggang, ada yang apa namanya pakai laptop itu biasanya keluhannya bakal apa aja gitu. Jadi maksudnya pakai laptop itu kan mungkin pegel di sini, tapi mata juga. Terus apa aja keluhannya begitu. Nah, tapi kalau jadinya nanti takutnya membosankan itu kesan saya ya. Jadi kalau misalnya 3 kali sehari, 7 hari, terus mintanya hanya keluhan. Jadi isinya itu menurut saya akan membosankan begitu. Ini juga ibu-ibu muda, muda letih, capek staminanya 10 hari. Menurut saya akan membosankan. Jadi saya ingin tahu hasilnya apa sih dari ChatGPT-nya. Oh, ini langsung storytelling-nya. Oh, saya pikir kontennya yang keluar. 10 ide, berapa ide begitu. Idenya langsung keluar ini ya. Langsung keluar storytelling-nya. Berarti dia salah tangkap perintahnya. Kan kita mau ide konten. Ide konten tuh 10 hari. Ya kan? Bukan begini, bukan isinya. Iya, dia salah tangkap. Perlu dilatih lagi. Heeh. Ada yang sudah keluar ini hasilnya? Buatkan 3 ide konten harian untuk postingan Facebook yang mempromosikan produk herbal Faras. Target produk herbal Faras tuh Faras apa ya? Faras kan ada beberapa macam. Target audience adalah ibu rumah tangga usia 30 sampai 55 tahun yang peduli dengan kesehatan alami dan gaya hidup holistik. Coba dimasukkan ke ChatGPT. Hasilnya apa? 3 ide konten ini. Dia sudah terlatih apa belum? Saya kan nggak tahu munculnya apa. Coba. Kalau sudah terbiasa, dia tiba-tiba menjadi pintar. Oh, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang kirim ya. Saya coba ya dari saya ya. Saya masukin ya. Oke. Kok nggak bisa saya copy? Bentar-bentar. Kok saya nggak bisa copy? Coba-coba. Hari ke-1 tema kenalan. Oh, bagus juga ya. Oh, bagus ini ternyata hasilnya. Saya tanya hanya ide. Oh ya, hari ke-1. Nah, kayak gini ya. Oke, hari ke-1. Oke, oke. Dia pinter ya, ternyata bikinnya ya. Saya pikir akan membosankan isinya. Bagus juga. Oke, Kak Yuana ya, dapat 2 saset Kensen. Oke, teman-teman, saya akhiri kuisnya ya. Jadi supaya apa namanya nggak terlalu panjang. Jadi Anda boleh coba-coba. Saya kasih beberapa soal. Anda boleh boleh coba-coba eksplorasi sendiri ya, supaya apa nggak terlalu panjang juga. Apa yang saya siapkan hari ini, mm-mm, supaya ini ya. Ini tadi ya, pantun sudah, ide postingan. Nah ini ide buat video TikTok untuk iklan satis gitu ya, misalnya ya. Buat apa gitu. Anda perlu tahu satis itu buat apa, target marketnya apa, durasi ya, berapa, kontennya lucu atau edukatif gitu ya. Jadi nuansanya harus ada. Terus ini, konsultasi. Saya bingung nih, grup WA saya sepi nih. Gimana caranya bikin grup WA saya aktif? Tanyakan. Anda perlu detailkan grup WA Anda itu sehat atau bisnis, isinya siapa, usia berapa, apa yang sudah Anda lakukan, konsul aja. Terus minta ide menghidupkan grup Anda. Saya dulu pernah bikin ini kayak polling apa, dikasih ide sama ChatGPT juga ya. Kemudian ini, buatkan saya ide untuk follow up cold market di kontak saya. Jadi ini orangnya masuk dari iklan nih, tapi kok nggak ini ya, kok nggak respon gitu. Nah ya, nah itu nanti
Anda coba, ini kalimat kan kembali promnya, tugasnya bukan prom ini munculkan idenya kayak gitu. Tadi saya ini ya. Kemudian ini buat yang iklan, saya bingung cara membuat orang yang masuk iklan berinteraksi dengan saya mau konsultasi gimana. Coba Anda coba ya, supaya maksudnya Anda punya bahan sebelum nanti iklannya itu terjadi, Anda itu sudah siap duluan gitu cara jawabnya ya. Nanti saya perlengkapi dengan handling objection tentu saja. Ya, penutup dari saya, jangan pernah berhenti belajar. Setiap langkah menuju pengetahuan membuka peluang baru dalam hidup dan bisnis kita. Teruslah berusaha dan tingkatkan diri. Ini penutup kita hari Jumat ketemu lagi dengan Ibu Melita, ya. Basic Training Handling Objection akan diajarkan sama Bu Melita. Saya nanti kecipratan cuma sedikit ya, pokoknya berduaan kita untuk mengisi acara ini. Jadi misalnya diabetes, sakitnya di mana, penyakitnya apa, begitu. Kita kasih dasarnya semua, produknya apa, balurnya gimana, pakai produknya apa, begitu ya. Jadi ChatGPT perlu diinput itu, kita dia nggak ngerti itu begitu ya. Jadi kayak asam urat itu ternyata ginjalnya yang kena kan kita tahu dari Dokter Cahyono. ChatGPT tidak menangkap itu. Jadi kita yang input, kita yang minta produknya ini sama ini kayak gitu. Nah itu nanti di handling objection. Nah nanti ketika tiga begitu ya penyakit, yaitu tadi seperti saya bilang, misalnya orangnya sakit stroke, orangnya hipertensi, diabetes, apa saran yang kita berikan itu masukkan ChatGPT gitu ya. Jadi kalau satu-satu kita punya, kalau sudah tiga, ini usia begini, usia begitu, nah itu kita masukkan ChatGPT ya. Jadi handling objection itu yang single, yang satu kasus aja. Begitu. Oke, semoga berguna pelatihan pada hari ini. Saya kembalikan pada MC. Iya, terima kasih Bu Jen untuk materi yang sangat luar biasa ya. Gimana ini, Bapak Ibu, kakak-kakak semua? Ada yang kebingungan? Itu dipelajari lagi ya. Nanti bisa dipelajari sendiri teman-teman karena sangat sangat membantu kita dalam perkembangan bisnis, teman-teman ya. Membuat ide ide untuk postingan kita itu juga sangat bagus. Kadang kita itu kebingungan. Hari ini kita mau posting apa, besok mau posting apa. Idenya itu kadang nggak muncul. Nah, dengan kita bertanya dengan ChatGPT, itu bisa sangat membantu. Nah, selamat ya buat pemenang kuis pada malam hari ini, Kak Johnson, Kak Yani, dan juga Kak Yuwana. Teman-teman yang menjadi pemenang nanti bisa langsung kontak ya ke Bu Jen ya, teman-teman ya. Selamat sekali lagi buat teman-teman yang belum berhasil memenangkan, kita belajar lagi. Nggak apa-apa ya, ilmu ini yang sangat mahal loh teman-teman. Kalau kuis itu kan hanya sebagai apa seru-seruan dan pelengkapnya ya teman-teman ya. Yang penting ilmunya kan ya. Iya, ya. Oke, begitu saja. Jika ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa chat di grup ya. Ya, seperti itu. Atau mau belajar lebih lanjut, bisa coba tanyakan ke pengundangnya. Seperti itu ya teman-teman. Sekian acara pada malam hari ini. Semoga membantu teman-teman untuk lebih mengembangkan bisnisnya masing-masing. Dan nggak bingung-bingung lagi ya untuk membuat postingan. Terima kasih untuk kerjasamanya pada malam hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam sehat, kaya, dan bahagia. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Oh iya, Bu Jen, mau foto nggak Bu Jen? Nggak usah, nggak ada absen hari ini. Baik, kalau begitu. Ya, sekian ya teman-teman ya webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya.